LPDP itu bukan mencari orang yang pintar katanya. Tapi jadi yang saya analisa LPDP itu memperhatikan 3 hal. Yang pertama adalah masa lalu, yang kedua sekarang, dan yang ketiga adalah masa yang akan datang. Oh, Pendidikan itu akan membentuk pola pikir. Pendidikan akan menentukan pola pikir seseorang, level pendidikan, iya. kayak gitu. Jadi semakin tinggi, level pendidikan, semakin matang cara berpikirnya. Tapi aku pengen tahu, pengelolaan emosi Bapak dan juga cara mengatasi stres Bapak itu gimana? Kan pastinya stres ya, Pak? Kebetulan saya suka stres. Oh. Halo Sobat Ampodcast, kembali lagi dengan aku Hana. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai beasiswa nih Pak. Setelah kemarin kita membahas mengenai beasiswa Max Jepang, ada juga nih yang dapat beasiswa yaitu Max Jepang. Ya, Nah kali ini kita masih membahas mengenai seputaran beasiswa nih Pak, yaitu beasiswa LPDP. Oke, teman-teman semuanya, kita kali ini kedatangan narasumber yang sangat spesial tentunya, sangat berkelas ya Pak. Oke, kali ini, kita kedatangan narasumber yaitu Pak Wiga, betul yang sekali. merupakan dosen dari Fakultas Ilmu Komputer dari Prodi Teknologi Teknologi informasi. Informasi. Betul ya, Pak? Betul Oke. sekali. Oke, Bapak, sebelum kita membahas mengenai lebih dalam nih, bagaimana sih, perasaan Bapak nih, waktu mendapatkan beasiswa LPDP? Mungkin perasaannya kayak terharu gitu, mungkin setelah melewati beberapa proses gitu ya, Pak? Boleh dijelaskan, Bapak? Ya, terima kasih, atas, undangannya ke sini yang pertama. Oke. Yang kedua terkait dengan perasaan saya, mendapatkan beasiswa LPDP karena ini prosesnya sangat panjang sekali, sekitar 1 tahunan lah proses Oh. seleksinya itu. Eee, jadi waktu itu tanggal 19 Juli 2025, eee, malam-malam sekitar setengah 12 itu baru kebuka pengumumannya. Saya begadang sampai setengah 12 itu, sampai Waduh, ketiduran-ketiduran itu, iya. dan nggak nyangka juga bahwa tulisannya adalah memang, "Selamat Anda lulus Wah, seleksi substansi," seperti itu. perasaannya bangga Perasaannya banget ya? bingung waktu Oh itu, malah bingung? bingung, dan beneran ini saya lolos seperti itu. Oke. Iya, Sampai nggak nyangka sampai nggak gitu nyangka ya, Pak? sampai nggak Iya. nyangka bahwa ini beneran saya lolos, dan waktu Mmm. saya langsung telepon orang tua, saya langsung telepon istri, Oh. dan ya terharulah, Oh sempat iya. sempat sedikit meneteskan air mata Oh sih iya. waktu itu. Iya, Bener-bener, rasanya terharu banget gitu terharu sampai banget. deep banget ya. Betul. Iya, oke. Setelah itu kita akan membahas nih, Mbak, dari saya ini kan, sebagai mahasiswa nih, tentunya masih mahasiswa, tentunya masih belum S1 nih. Bapak ini Siap. udah mau S3 berarti ya? Waduh, Iya, aku perjalanannya masih jauh banget. masih jauh. Iya. Oke, jadi di sini, aku pengen nanya nih, Pak, ke Bapak sebagai aku dari POV mahasiswa nih. Gimana sih latar belakangnya Bapak, pada saat pendidikan awal? Kayak misalkan pas S1 tuh di mana, S2 di mana, dan sekarang S3 pun Bapak itu mengambilnya di mana gitu, Pak? Baik, S1 saya 2011 sampai 2015 itu sistem informasi di Amikom Purwokerto. Wih, di Amikom juga ya? Amikom Oh, juga. cinta Amikom, ya. Kemudian 2015, diamanahi oleh Amikom, Mhm. dibeasiswain untuk kuliah S2 di UGM. Wih, UGM? Di UGM. Oh, UGM. Lulus tahun 2017, Mhm. waktu itu prodinya teknik elektro. Cuma konsentrasinya adalah di information, intinya pengolahan informasi. Oh, gitu. Kali ini S3-nya saya akan kembali lagi ke UGM, Wih, di keren banget. jurusan yang sama, teknik elektro, Oh, keren gitu. banget ya, Pak. Iya, Ini tentunya, saya sebagai mahasiswa kayak termotivasi gitu banget ya walaupun kita S1-nya, ibaratnya nggak di kampus negeri nih ya, Pak, siap. walaupun di kampus swasta tapi ya memang Amikom, bahkan apa ya, memberikan beasiswa kepada Bapak Memberikan untuk beasiswa untuk UGM. UGM, Wah, waktu Amikom itu. memang the best ya, Pak. Siap. Oke, yang selanjutnya nih, Pak, gimana sih di sini aku mau tanya lagi nih, Pak. Apa yang membuat Bapak itu termotivasi untuk melanjutkan studi dengan beasiswa tersebut? Bapak kan sekarang udah berarti lulusan S2 ya, Lulusan Pak? S2. Iya. Itu motivasinya apa sih, Pak, kira-kira? Kayak misalkan kepikiran, "Aduh aku pengen S3 lagi nih," atau gimana nih? Awal pendaftarannya tuh Bapak kan pastinya kayak punya motivasi tuh. Itu Betul. kira-kira karena apa nih, Pak? Ya, karena saya kan profesinya sebagai dosen ya. Iya. Waktu itu memang minimal menjadi dosen adalah
cukup S2 Mhm. gitu. Setelah berjalannya, waktu menjadi dosen, pengalaman sekitar berarti dari 2017 sampai sekarang, sekitar 8 tahunan lah. Mmm. 8 tahunan jadi dosen, saya rasa ini sudah waktunya untuk melangkah ke S3. Kenapa? Karena memang, eee, di dosen itu kan nggak hanya ngajar, perlu adanya tridharma, yaitu salah satunya adalah penelitian. Mhm. Untuk ke level penelitian, eee, menghasilkan suatu penelitian yang bagus, itu memang perlu pengetahuan sama pengalaman yang, bagus juga Mhm. gitulah. Nah di sini perbedaan antara lulusan yang S2 sama lulusan S3, lihat teman-teman dosen di sini juga itu sangat berbeda, Mbak. Jadi Oh. lulusan teman-teman, dosen yang S2 tuh ya anggaplah kemampuan penelitian masih di sini, Mhm. tapi ketika teman-teman yang sudah S3 itu kemampuannya sudah di atas dari teman-teman yang dosen walaupun sama-sama dosen, tapi Mhm. lulusannya masih S2 sama S3 gitu, itu perbedaan kemampuannya di situ, Tetap berbeda ya, Pak? berbeda. Iya. Nah, jadi dari kemampuan itu, dari latar belakang itu saya, ingin meningkatkan kemampuan saya untuk penelitian sehingga harus S3, Iya, kayak gitu. upgrading gitu ya, Upgrading, Pak. Terus betul. menaikkan value-nya Bapak Betul ya sekali. untuk ya, sebagai apa ya, branding diri juga ya, Pak, Betul, iya. ya nggak hanya branding untuk diri sendiri sih, ya akan berguna untuk institusi juga, Oh iya, saya betul rasa. banget. Amikom ya, Amit membanggakan kamu Amikom, betul, iya. Oke, Pak, yang selanjutnya nih, Pak, di sini aku mau tanya lagi nih. Pastinya kan kalau misalkan suatu beasiswa nih Pak, pastinya kan ada perjuangan atau persaingan nih, mungkin Bapak bisa dijelaskan nih kayak persaingannya itu awalnya berapa, terus Bapak sampai lolos kan dan ini kan LPDP ya Pak, apa ya singkatannya ya Pak? Lupa aku. Lembaga Lembaga Pengelolaan Pengelolaan Dana Dana Pendidikan. Oh Pendidikan, ya pendidikan. Itu ya. di Indonesia aja atau bisa di luar negeri Pak kira-kira? Untuk LPDP itu membiayai di Indonesia dan juga di luar negeri juga. Oh oke, mungkin Bapak bisa langsung jelaskan ya mengenai alasannya Bapak Untuk dan juga daftar LPDP, persaingan iya. persaingan atau Persaingannya lah, Pak, persaingannya? iya. Oke. Informasi awal yang saya dapatkan dari LPDP, jumlah pendaftar 2025 di batch 1, Mhm. karena LPDP itu 1 tahun ada 2 batch. Batch 1 ada 38.000 pendaftar. Banyak banget ya? Kategorinya macam-macam sih, ada Mmm. yang S3, ada yang S2, ada yang dokter spesialis, dan ada kategori umum, ada kategori afirmasi, Mhm. ada kategori untuk PNS juga. Kalau saya kategori yang umum, Oh. kategori yang umum. Jumlahnya 38.000, ada 3 proses seleksi. Yang pertama seleksi administrasi, yang kedua seleksi namanya tes bakat skolastik, Mhm. yang ketiga tes substansi. Mmm. Untuk 38.000 itu menjadi yang terakhir adalah cuma 1.431. Aduh, itu kira-kira berapa persennya ya, Pak? Iya, itu Sedikit banget. yang saya baca cuma 5% aja itu yang Oh, diterima. Memang iya. karena kemungkinan akan ada, karena faktor efisiensi anggaran dari Oh, pemerintah, iya. karena dikurangi, Oh, jadinya dikurangi. dikurangi, gitu. Tapi, syukurlah Bapak bisa lolos Betul, ya, Pak, iya, yang merupakan salah satu dari 30%-nya atau berapa lima ya, Pak? Oh, persennya. 5%-nya itu malah, iya jadi S s 5%-nya. Iya, saya bagian dari 5% itu. Iya, sebagian dari 5%. Iya, Oke, Bapak, yang selanjutnya nih, Bapak, aku, pengen nanya juga nih, Pak. Eee, Pilihan tujuan universitasnya itu Bapak kemana? Tadi kan sudah bilang ya iya. UGM. Nah, kira-kira itu alasannya kenapa sih pilih UGM lagi gitu? Kenapa kayak nggak coba kayak mungkin di Amikom Jogja atau di Unpad atau di Undip gitu loh, Pak? Oke. Yang pertama, karena memang UGM salah satu list dari yang dituju oleh LPDP. Jadi Oh. nggak semua universitas itu menjadi list tujuan dari Oh. yang dibeasiswain oleh LPDP, Mmm. yang pertama. Yang kedua, eee, saya orangnya, ini salah satu kelemahan juga, sulit untuk beradaptasi di lingkungan yang baru. Aduh. Iya, terutama dengan orang-orang sih, tapi kalau kalau dengan, apa namanya, fasilitas saya rasa nggak Mmm. sulit. Mhm. Itulah salah satu alasan kenapa saya balik lagi ke UGM, karena Oh, sudah tahu lingkungan yang lingkungannya ya? seperti apa di Iya. UGM seperti apa. Dibandingkan misal saya S3 ke UI misal, Wih. atau ke ITB katakanlah, yang sama-sama ada teknik elektro. Mhm. Saya kemungkinan akan kesulitan untuk beradaptasi dengan dosennya, Mhm. dengan rekan-rekan atau dengan sistemnya seperti itu.
Jadi Jadi saya balik iya. lagi ke UGM, Oh kayak iya, gitu. jadi untuk memudahkan adaptasinya ya, Pak. Betul, Berarti bisa dibilang Bapak Wiga ini introvert bukan? bisa dibilang seperti itu. Kalau saya kebalikannya, saya anak Oh, ilkom ya ekstrovert gini, Pak. iya, kelihatan sih. Iya. Oke, yang selanjutnya nih, Pak, untuk persiapannya nih sebelum pendaftaran itu kira-kira apa ya, Pak? Dan pastinya kan persiapan setelah pendaftaran itu kan ada seleksi tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Kira-kira setiap seleksinya itu tahapnya apa aja? Mungkin dijelaskan, secara singkat gitu, Pak, mungkin Ya, biar lebih kena. saya persiapan sekitar tahun 2023 Oh, akhir, jadi persiapannya 2 tahunan. gi Ya emang perjalanan cukup panjang. oh, iya. Ingat banget November 2023 saya baru meng-email, eee, yang dulu jadi pembimbing saya saat Oh, S2. Jadi saya mengajukan diri ke beliau untuk jadi pembimbing saya lagi mhm. di S3, seperti itu. Dengan topik yang saya sampaikan ke beliau. Alhamdulillah cuma 1 hari, saya nge-email dibalas dan di-ACC dengan topik yang serupa. Oh, Karena saya sudah sebelum saya nge-email, saya baca dulu penelitian-penelitian beliau yang terbaru, yaitu tentang, waktu itu eee, gaya belajar di e-learning waktu itu. oh, iya, iya. Saya menyampaikan ke beliau dan di-ACC. Nah, tahun 2024 saya menyiapkan berkas-berkas administrasi lah, kayak ada TOEFL, Oh, ada, sertifikat-sertifikat yang lain, ISAI dan lain sebagainya. Pertama kali daftar itu saya 2024 di batch yang kedua dan nggak lolos. Jadi aduh. ini yang kedua kali, Oh, iya ini iya. yang kedua kali. Gak nyerah ya, Pak? Ya 2024 saya nggak lolos, karena waktu itu saya langsung daftar ke LPDP. Mmm, Jadi ada 2 strategi daftarnya, yang pertama langsung daftar ke LPDP atau daftar dulu ke kampus tujuan. mmm, Kemudian di strategi yang kedua, di tahun 2025, terus saya daftar dulu ke UGM mmm. untuk melewati satu tahap yaitu seleksi bakat skolastik saya lewati. Oh, Kalau udah diterima di UGM, saya nggak seleksi tes bakat skolastik itu, gitu. Jadi itu strategi yang kedua dan akhirnya, lolos untuk di batch 1 2025 ini. Jadi mmm. perjalanannya memang panjang sih saya rasa, gitu. Bener-bener perjuangannya luar biasa ya, Pak. Iya, Mungkin sempat dipatahkan semangatnya, tapi betul. Bapak Wiga ini mempunyai sebuah motivasi yang tinggi, keinginan yang tinggi, Iya, jadi nggak nyerah gitu ya sampai bisa sampai sekarang dan bisa mencapainya. Oke, betul. ini kira-kira untuk keberangkatannya kapan nih, Pak? Keberangkatan kalau kuliah itu 18 Agustus Oh, 18 2025, Agustus? Oh, tapi saya jadwalkan untuk mulai berangkat ke Jogja 8 Agustus 2025, bulan depan ini bulan bentar depan lagi, banget. sekitar 2 mingguan lagi lah ya, Iya, Pak. 2 Udah minggu cabut lagi. dari Purwokerto nih, Cabut jadi anak dari Jogja lagi, iya. betul. Oke, yang selanjutnya nih, Pak, kira-kira ekspektasi kuliah Bapak itu di UGM menjalani pendidikan S3 itu apa sih ekspektasinya? Tentu kalau S3 itu akan mendalami keilmuan yang lebih dalam lagi, Mhm, spesifik iya dan lebih dalam spesifik. seperti itu. Kalau sekarang masih umum di bidang machine learning, kemudian saya akan mendalami lagi bidang lebih, spesifik lagi yaitu tentang pengolahan machine learning untuk EEG. Jadi harapan saya akan expert di bidang tertentu. Mhm. Jadi nggak melebar-lebar untuk bidang-bidang ilmu komputer yang lebih luas. Jadi kalau, eee, dibutuhkan suatu keilmuan di institusi Amikom katakanlah tentang Iya. bidang keilmuan tertentu, dan itulah saya, kayak gitu. Oh iya, jadi Se lebih spesifik, Lebih bener-bener spesifik, spesifik ya, ya Pak, tapi mendalam lebih gitu, mendalam, iya. seperti itu. Oke, yang selanjutnya setelah kita membahas mengenai latar belakang nih, Pak. Di sini aku pengen tahu juga dong tips and trick untuk lolos LPDP nih. Siap, Siapa tahu aku nantinya, bisa nih daftar S3 atau S2 nantinya setelah bisa lulus banget. Amikom nih, iya. S2 dulu. Iya, S2 dulu. Iya, Oke, tips and trick nih, Pak, dari Bapak Wiga yang lolos, pada, seleksi LPDP beasiswa di UGM. Kira-kira kunci suksesnya apa sih, Pak? Kayak misalkan, eee, cara belajarnya gimana gitu? Membagi waktunya, manajemen waktunya tentunya gitu, ini Pak. untuk S3 dulu ya? Iya. Karena untuk yang S2 beda sih. Oh, beda Iya, ya? untuk S3 dulu, biasanya kalau S3 itu kan rata-rata untuk jadi dosen atau peneliti ya. Mhm. Yang pertama tentu
track record itu sangat penting. Jadi yang saya analisa LPDP itu memperhatikan 3 hal. Yang pertama adalah masa lalu, yang kedua sekarang, dan yang ketiga adalah masa yang akan datang. Jadi Oh. kita harus bisa menceritakan masa lalunya kita seperti apa, Mhm. dan sekarang itu gimana, dan nanti setelah lulus itu mau ngapain. Itu Oh. diminta oleh LPDP. Bener-bener ini lengkap banget Betul, ya. ya. Jadi memang kalau teman-teman mau daftar S3 di LPDP, memang track record-nya harus jelas, Mhm. seperti itu. Itu analisa saya sih. Kalau dosen katakanlah, ya terkait roadmap penelitiannya harus linear, katakanlah paling enggak 2 tahun terakhir Mhm. sebelum daftar LPDP, itu udah dipersiapkan dulu namanya roadmap penelitiannya. Tapi nggak hanya menyiapkan roadmap, tapi sudah melakukan penelitian yang Yang memang selinier sama roadmap tersebut, kayak gitu. Jadi oke. penelitiannya, program kegiatan-kegiatan yang lainnya yang mendukung itu harus disiapkan. Mmm. Karena ada yang namanya, dokumen esai. Esai yang harus kita tuliskan Mhm. untuk disubmit ke LPDP. Nah, dalam esai yang paling penting diutamakan menurut saya adalah bahan-bahannya. Iya. Bahan-bahan yang mau ditulis itu apa. Mhm. Kalau nggak ada bahan yang untuk ditulis, bingung juga. Betul sih, Pak. Jadi jadi itu perlu perlu dipertimbangkan sih terkait dengan, eee, track record-nya Mhm. seperti apa. Walaupun LPDP atau awardee yang lainnya itu banyak, apa namanya, menceritakan bahwa LPDP itu bukan mencari orang yang pintar katanya. Katanya seperti itu. Eee, Tapi, misal banyak prestasi, banyak apa ya gitu, itu bukan yang dicari oleh LPDP katanya. mmm, Tapi walaupun itu tidak dicari oleh LPDP, bagi saya menurut saya itu penting iya juga ya, Pak. untuk didapatkan terlebih dahulu kayak gitu. Iya. Agar bisa kita, ceritakan dan nyambung dengan apa yang akan kita lakukan di masa depan, Oh, gitu ya, gitu. Pak. Oke, berbicara mengenai nilai nih ya, Pak, tadi soal, tidak cuma prestasi atau kepintaran saja. Ya, Tapi di sini, mungkin Bapak bisa jelaskan mungkin, setelah Bapak menganalisa nih sampai lolos di beasiswa LPDP ini, mhm, kriteria selain nilai itu apa sih yang dinilai oleh LPDP? Tadi kan bilangnya, eee, bahwa LPDP itu nggak butuh orang pintar, tapi justru ya memang penting sih, iya ya nggak bilang nggak penting, tapi iya. memang kita secara pandangan umumnya, persepsinya kita pastinya beasiswa itu buat anak yang pinter nih, Oh Pak. iya Iya ya kan? iya. Beasiswa itu buat anak yang pinter doang nih, yang punya pengalaman, sertifikat itu. Kira-kira apa nih, Pak, selain nilai buat LPDP? Menjawab atau sesuai dengan apa yang diharapkan oleh LPDP. Jadi LPDP Oh, itu punya kriteria iya kriteria sendiri. kriteria tersendiri bukan hanya, apa yang udah kamu dapatkan, Mhm. tapi ke depannya itu nyambung nggak dengan visi misi dari LPDP. Eee, Kabarnya di pas tahunnya saya di 2025 itu LPDP mengutamakan orang-orang yang di bidang STEM. STEM itu teknologi. Oh, iya. Dan teknologi itu nggak hanya komputer sih, ada teknologi yang lainnya juga. Iya. Dan itu yang diminta oleh LPDP. Nah Mhm. sekarang lebih spesifik lagi, bahkan disebutkan bidang-bidang prioritas yang diutamakan oleh LPDP. Tapi itu memang, sebuah apa namanya, dilema bagi orang-orang non teknologi. Iya. Seperti Mbaknya misal Iya, Ilkom ya. dari Ilkom, sosial-sosial yang lainnya Iya. untuk daftar LPDP kadang, aduh saya Jadi susah ya, jadi susah Pak, kayak iya. gitu. Mhm. Tapi nggak ada salahnya juga untuk mencoba Mencoba. di bidang non teknologi untuk daftar. Ah, Mungkin iya. triknya walaupun bukan dari bidang teknologi, misal dari Ilkom atau sosial yang lainnya, bisa diarahkan ke ranah teknologi Oh, ke iya. depannya kayak gitu. Heeh. Jadi keilmuan murninya tetap di sosial, cuma dihubungkan, di-link and match-nya, terkait dengan penelitian itu ke bidang teknologinya. Misal dampaknya katakanlah, Oh, iya kayak gitu. bisa. Iya, Pak, iya bisa, tetap bisa. Jadi LPDP itu, untuk sekarang ini mengutamakan teknologi berarti ya, Betul, Pak? iya Kalau misalkan tentang sosial memang belum ya, tapi iya. mungkin Tapi ada ada ya? juga yang Ada lolos, juga. ada yang juga yang lolos Iya, kayak tapi gitu.
secara umum yang secara lolos nih umum. tentang teknologi gitu. Betul, Iya, kayak gitu. karena memang teknologi semakin ke sini semakin berkembang ya, Iya, Pak. dan saya diuntungkan juga dengan keadaan seperti itu, karena saya orang teknologi, Iya. sehingga saya diuntungkan dengan Iya. LPDP yang mengutamakan orang Iya, teknologi, seperti jadi itu. ya memang sudah rezekinya Iya, Bapak ya. seperti itu. Oke Pak, untuk selanjutnya nih, bagaimana sih, Bapak Wiga menghadapi wawancara nih? Pastinya Mmm, kan itu yang paling tegang nggak sih Pak? Karena betul, itu face to face walaupun Zoom meeting ya Pak? Zoom, pakai Zoom? Zoom, Oh Zoom ya? online, ya, Walaupun Zoom meeting secara daring tapi kan kita tetap face to face gitu ya Pak? Pasti betul, grogi atau gimana Pak? Mungkin grogi banget. dijelaskan, iya. Ya walaupun saya seorang dosen yang sudah terbiasa di depan kelas, menghadapi banyak orang, ngisi seminar dan lain Iya. sebagainya, tetap grogi di situ. Ada 3 panelis yang berhadapan dengan saya. Oh. Dan itu saya lakukan latihan juga dengan jadi ada namanya mentoring dari LPDP juga. Mhm. Jadi saya latihan dulu gimana sih pertanyaan-pertanyaan apa yang sering apa namanya, dilontarkan dari panelis ya gitu. Saya latihan sampai 5 kali mungkin lah sebelum wawancara. Benar-benar grogi waktu itu jam 1 siang. Saya jujur sangat nggak suka acara itu Siang-siang? siang, jam 1 terutama. Oh. Karena apa ya, ada Ib makan siang, ada sholat dan lain sebagainya, itu nggak well prepare lah. Ibaratnya gembrungsung gitu ya Kemerungsung, bahasa betul. Jawanya. Iya, paling Gembrungsung. enak itu jam 9-an, jam Iya, 10 udah itu slow ya, Pak. benar-benar siap kayak gitu dari Mhm. berangkat dari rumah tuh udah siap. Waktu itu jam 1 sampai saya nggak bisa makan. Aduh. Saya nggak bisa makan. Saya jam jam 12 beli makan, nggak masuk aja ke mulut ya gitu. Karena kalau grogi jadinya kenyang gitu ya, Betul, Pak. kenyang. Ngapa-ngapain juga aduh, kayak ada yang ganjel gitu. Ya, cuma, itu alhamdulillah saya rasakan saat sebelum wawancara aja. Ketika Mmm, wawancara, sebisa mungkin saya mencoba untuk tenang. iya. Katanya itu memang salah satu kunci sukses untuk menghadapi wawancara, yaitu tenang. Oh, iya. Karena panelis itu nggak hanya nanya, kadang nyerang juga. Oh gitu ya, Pak? Dalam tanda kutip ya, dalam Oh, tanda kutip nyerang. nyerang itu maksudnya ya namanya Ngetes pewawancara ngetes, ngetes gitu, iya. ngetes ngetes mental yang diwawancarai kayak Iya. gitu. Nah itu saya menurut saya itu kunci sukses saya untuk tetap tenang, nggak groginya nggak muncul, Mhm. terus nggak nge-blank dan itu, bagus sih untuk teman-teman yang mau wawancara LPDP, Iya. kayak gitu. Jadi memang Pak Wega ini sudah berlatih nih beberapa kali Betul, tadi. 5 Oh kalian lah, 5 kali, ya 5 kalian. ampun itu 5 kali sehari ya? Enggak, Jadi itu, setelah wawancara seleksi wawancara ini jadi aku juga jadi ikut grogi nih Pak, karena berhadapan dengan yang mau S3 gitu, waduh, sementara aku ini belum selesai S1 gitu. Berhadapan dengan king ya ibaratnya. enggak lah. Oke, setelah tadi kita, membahas mengenai, bagaimana Pak Wiga ini menghadapi, seleksi wawancara ya Mhm. Pak, lalu selanjutnya di sini aku mau tanya juga nih Pak, pentingnya riset universitas yang akan dituju itu apa sih Pak? Kayak, Bapak ini pastinya sebelum mendaftar harus meriset dulu nih kayak, Oh, iya. "Aku harus mendaftar di bidang ini di universitas ini karena apa nih?" Karena mungkin memang itu yang peluangnya gede atau gimana, Pak? Yang pertama kalau terutama yang S3 itu karena pembimbing atau kita sebut sebagai promotor. Mhm, Itu yang paling dicari duluan, promotornya siapa, terus bidangnya apa. Cari, diseleksi, kebetulan karena saya sudah ada link dengan S2 iya. yang dulu, saya nggak perlu menyeleksi. Jadi Oh, saya langsung menghubungi mantan pembimbing saya saat mhm, S2 dan kebetulan satu bidang gitu. Tapi kalau bagi teman-teman yang belum ada, misal mau ke UGM atau mau ke UI katakanlah, belum kenal tuh dosennya siapa di sana, misal di ilmu komunikasi iya, atau di ilmu komputer, ya harus ngelis dulu dosennya di sana siapa aja gitu. Terus riset bidangnya apa saja, 5 tahun terakhir penelitiannya apa. Nah, itu harus linear. mhm, Karena S3 itu nggak kayak S1, apa namanya, berhadapan dengan banyak dosen, iya. ya nggak? Iya, Kuliahnya ada mata kuliah A, B, C, banyak berhadapan banget sih, banyak banget. Pak. Kalau S3 berhadapan cuma satu dosen itu, Oh, satu 2 dosen itu satu dosen? iya, kuliahnya fokus Oh, untuk penelitian. Jadi memang kita hanya fokus memperhatikan si calon promotor atau calon pembimbing itu, yang oh selinear itu. gitu.
kalau menseleksi, oh udah cocok nih dosennya ini, bidangnya ini gitu ya, selera dengan saya. Tapi jangan sampai memaksakan diri untuk, cross dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya sih. Jadi Mhm, harus berawal dari diri sendiri juga. Saya bidangnya betul. ini, cari dosennya siapa yang selinir dengan saya, kayak gitu. Baru kita kayak melamar pekerjaan ke Oh, dosen tersebut. Kita ngirim CV, "Bapak, ini riset saya seperti ini, apakah Bapak mau jadi promotor saya untuk S3?" Kayak gitu. Itu baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sama ya, Pak? langkahnya sama Oh, kayak gitu. sama. Oh. Jadi riset riset apa namanya, dosennya dulu. Yang kedua, ya dosen sama universitas saling berkaitan. Universitasnya gimana, bagus apa enggak, kualitasnya seperti apa, Mmm. fasilitasnya gimana, ada, eee, fasilitas risetnya gimana, kayak gitu. Itu sih yang harus diperhatikan. Oke, kira-kira, kenapa Bapak Wiga ini lebih memilih, universitas yang ada di Indonesia? Kenapa nggak pengen ke luar negeri nih biar lebih internasional gitu, Pak? Oke, eee, alasan yang jawaban berat sih saya jawabnya itu. Pengennya ke luar negeri, Iya. kalau boleh saya jawab, pertama tuh saya pengennya ke Jepang sebenarnya. Wih, Jepang. Karena di sana teknologinya kan oke juga. Iya. Kalau nggak Jepang, deket-deket di sini kalau Asia Tenggara, Singapura atau Mhm. Thailand lah di situ. Cuma begitu berjalannya waktu, jadi dosen kemudian udah berkeluarga, Iya. itu yang berat, Mbak. Iya sih bener juga ya, Pak, kalau misalkan mau dibawa pun biayanya juga di sana harus lebih banyak juga ya, Pak? Kalau LPDP sebenarnya menanggung Oh, keluarga, menanggung keluarga betul, juga? kalau dibawa. Oh. Cuma kan keadaan keluarga masing-masing kan berbeda. Mhm. Kebetulan istri saya di sini bekerja, Mmm. kemudian anak masih kecil lah seperti itu. Jadi saya akhirnya memutuskan sebenarnya dengan berat hati akhirnya di Indonesia aja, Berarti kayak dengan gitu. berat Dengan hati gitu berat ya. hati, betul, Aslinya berarti memang tujuannya ke luar negeri, ke luar negeri pengennya? pengennya, Oh iya, gitu. tapi ya tetap bersyukurlah ya, Tetap Pak. bersyukur, akhirnya di dalam negeri dan di UGM karena Mmm, ada link dengan yang S2 itu. iya. Tapi nanti insya Allah setelah S3 ini, suatu saat mungkin saya ingin merencanakan ke luar negeri. Saya menuliskan di esai saya, nah ada program namanya postdoktoral. Wih, Jadi setelah doktor, itu ada program postdoktoral itu, saya pengen di luar negeri, karena itu cuma 3 bulan. waduh. Jadi saya nggak mungkin kalau ke luar negeri nggak ada masalah untuk meninggalkan keluarga. Oh, Kalau iya. S3 3 tahun sampai 4 tahun, saya rasa itu Berat ya, berat Pak, kayak berat, gitu. iya. Semoga apa yang Bapak, impikan tercapai nantinya ya, Pak, Amin. satu persatu dulu lah ya, Siap, Pak. satu persatu dulu. Iya. Oke, yang selanjutnya nih, Pak, pada beasiswa ini kan pastinya membutuhkan tenaga, pastinya pikiran, pastinya juga kadang Bapak merasa stres nggak sih, Pak? Meskipun Bapak lebih dewasa ya, mau S3 nih, aku yang mau S1 aja, aduh ini baru semester 4 mau ke 5 aja udah kayak mikir, "Aduh ini semester 4 udah kayak gini gimana semester 5?" Gitu. Gimana nih Bapak nih? Aku pengen tahu, pengelolaan emosi Bapak dan juga cara mengatasi stres Bapak itu gimana? Kan pastinya stres ya, Pak? Kebetulan saya suka stres, Oh, suka stres. Tapi stresnya dalam arti memikirkan hal yang bermanfaat ya, betul. Pak? Iya. Kalau, teman Anda di sini paham banget saya. Jadi saya nggak suka, apa namanya, otak saya berhenti untuk nggak berpikir. Oh, iya. Jadi, di tahun 2024 kan persiapan LPDP tuh sambil Mhm. tes-tes juga. Tapi banyak kegiatan-kegiatan juga yang saya lakukan di lain persiapan LPDP, ngajar, penelitian, bahkan event-event. Tapi memang fisik saya akhirnya nggak kuat di tahun 2024, sempat Oh, masuk rumah sakit, sempet down juga sempat ya, down Pak? juga. Iya. Tapi itu kan cuma fisik, nggak menurunkan mental saya Iya. untuk tetap lanjut kerja Waduh. keras saya, gitu. Keren banget sih, Pak. Aku sebagai generasi muda yang masih muda nih 20 tahunan kayak, aduh aku kadang dikit-dikit kayak overthinking, stres, kayak pengen aduh healing deh gitu. Kebanyakan healing kalau anak Gen Z nih, Pak. Oh iya, healing saya cukup, malah kalau kebanyakan, apa namanya, healing, Mmm, banyak malah justru stres kebanyakan kepikiran. Karena oh.
kerjaan ini belum, kerjaan ini belum, kerjaan ini belum, kayak gitu. Akhirnya banyak Iya ya, banyak Pak. yang ditunda kayak gitu. Jadi malah jadi kayak beban gitu, "Aduh ini belum dikerjain," Iya, gitu ya, Pak? iya kayak Sama gitu. lah ya, Pak, ibaratnya tapi pengelolaan emosi anak-anak Gen Z ini mungkin masih dikatakan, lebay gitu ya. Kalau disandingkan dengan Bapak kan kayak, aduh meskipun udah masuk rumah sakit, terbaring, tapi otak nggak berhenti ya, Pak, tetap Nggak, nggak berhenti, tetap memikirkan sesuatu. ya itu, salah satu value yang saya ceritakan juga di Iya, LPDP, saya seorang yang pekerja keras. oh, Karena kita harus bisa merefleksikan diri, apa positifnya kamu, apa negatifnya kamu. Nah, tadi saya negatifnya salah satunya nggak mudah beradaptasi dengan iya. orang. Yang kedua tapi salah satu positif saya, yang itu yang tadi, pekerja keras. Nah, memang itu tantangan dosen juga untuk menghadapi gengsi-gengsi yang kayak Iya. gitu di kelas. Iya bener banget sih, Pak. Berarti ini Bapak Wika ini Gen Z Gen apa nih berarti? Kalau aku kan Apa Gen Z. namanya, milenial mungkin ya? Oh Gen Milenial, milenial. iya. Oh iya, berarti ya memang lebih ini dari apa, Gen Z ya, Pak. Bisa jadi seperti itu. Oke, dari Bapak tadi sudah menjelaskan di sini, kita akan beralih ke motivasi Bapak nih. Tadi kan kita sudah, tentang latar belakang Bapak, terus juga tips and trick juga nih buat Ya, teman-teman semuanya di rumah. Terus di sini kita akan beralih ke motivasinya Bapak nih, mungkin lebih spesifik kayak lebih, apa ya, yang memang benar-benar ingin, itu menjadikan sebuah motivasi Bapak mencapai LPDP ini. Mungkin motivasi terbesarnya itu apa, Pak? motivasi terbesar saya untuk daftar LPDP dan S3, Iya. apa ya, tadi, menjadi seorang dosen yang bergelar doktor. Ya itu secara administrasi lah ya, tapi, dengan kemampuan ya motivasi terbesar saya kemampuan dalam penelitian yang baik, menjadi seorang peneliti yang baik, seorang peneliti dan seorang dosen yang baik, kayak gitu. Mmm. Karena ya itu tadi, kalau S2 kesempatan untuk mendapatkan penelitian, eee, pendanaan-pendanaan, kan penelitian juga butuh dana, Iya. itu kesempatannya lebih sedikit dibandingkan dengan teman-teman yang sudah bergelar doktor, Oh iya. kayak gitu. Jadi, ya itu salah satu motivasinya. Yang kedua, ya apa ya, kalau terkait dengan karir tentu ada, sampai ke jenjang profesor. Mmm. Jadi kalau, doktor itu kan di bidang akademik, tapi ada gelar lain selain S2, S3 itu ada profesor, itu yang paling tinggi. Nah itu Oke. yang tertinggi yang pengen saya capai sih. Oke. Tanpa S3 itu nggak bisa sampai Iya sih profesor, ya, Pak, kayak gitu. memang Jadi ada jadi jenjangnya. harus S3 dulu baru ke profesor, kayak gitu. Oke. Tapi, untuk alasan Bapak motivasi ini terbesar ini, itu pernah terfikirkan nggak sih, semenjak Bapak udah jadi dosen bukan dosen ya, tapi pas setelah lulus S1 aja deh, kira-kira Bapak pernah berpikir nggak kayak, "Ih aku" saya ya, saya, dapat beasiswa nih sampai S3, itu pernah terfikirkan nggak sih, Pak, di benaknya Bapak? Kalau sampai S3 waktu itu belum Oh sih, belum? cuma karena waktu itu, ada beasiswa S2, saya cuma berpikir saya mau jadi dosen dan harus S2, udah cukup. Oh. Setelah itu nggak tahu tuh harus harus mencapai S3 atau enggak, belum tahu. Nah, baru kepikiran ya setelah berkecimpung di seorang dosen, jadi Mhm. kepikiran, "Ah, kayaknya harus S3 nih," kayak gitu. Itu kebutuhan sih, karena Kebutuhan ya, kebutuhan, Pak, iya, iya, bukan keinginan, tapi memang kebutuhan kebutuhan. seorang dosen itu harus S3, Ka kayak gitu. untuk karir karir juga ya, Pak, ke Karir dan depannya. dampak untuk diri sendiri, untuk institusi, bahkan ke masyarakat, Betul banget tuh, gitu. Pak. Oke, yang selanjutnya nih, Pak, aku mau tanya juga nih, menurut Bapak nih, menurut versi Bapak Wiga sendiri nih, pentingnya pendidikan dan juga beasiswa itu apa sih, Pak? Mmm, pendidikan dulu itu akan membentuk, apa namanya, pola pikir. Mhm. Pendidikan itu akan membentuk pola pikir. Sekarang Mbak siapa, Hana tadi ya, Mbak Iya, Hana betul banget. S1, nanti Satu. setelah lulus S1 akan ada ngobrol dengan anak SMA deh, Mhm. itu akan terasa beda. Terus ngobrol sekarang sama dosen, beda juga kan.
Nanti mungkin ngobrol juga sama dosen, ada kaprodinya yang sudah S3, saya rasa beda juga ngobrolnya. Nah, pola pikir level pendidikan itu akan menentukan, pendidikan akan menentukan pola pikir seseorang, level pendidikan, Iya, kayak gitu. Jadi semakin tinggi, level pendidikan, semakin matang cara berpikirnya, oke, kayak iya gitu. sih. Lalu untuk beasiswa gimana nih Pak, pentingnya beasiswa menurut Bapak versi 5? Kalau beasiswa ada 2 sih, yang pertama agar tujuannya tercapai. Mhm. Betul banget ya Agar Pak. tujuannya tercapai. Karena tanpa beasiswa sulit juga untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang kedua adalah untuk berbakti juga kepada si pemberi beasiswa, Mhm, selinier kayak gitu. Kalau kebetulan LPDP kan dari Indonesia nih, Indonesia lagi butuh apa, karena, eee, tadi di bidang teknologi, jadi keluarlah LPDP. LPDP mengasih ke rakyatnya untuk ngasih, beasiswa. Nah kita berarti setelah dapat beasiswa itu mengabdi ke ibaratnya ngabdi institusinya. ke institusi Iya. untuk berdampak ke negara juga. Oh, Jadi gitu ya. motivasinya agar tersalurkan nih. Jadi saya tuh termasuk pemerhati pendidikan sih. Jadi kebetulan riset saya juga di bidang pendidikan, Mhm, walaupun orang teknologi tapi kaitannya dengan pendidikan. Gimana caranya nanti membuat belajar itu lebih efektif dengan mengenal gaya belajarnya. Setelah lulus nanti ada satu, apa namanya ya, rencana yang akan saya bentuk yaitu, eee, suatu komunitas pendidikan yang terjun ke masyarakat untuk nyalurin atau mengajar ke SD-SD yang tertinggal seperti itu. Karena itu keresahan saya juga di daerah-daerah itu nggak apa namanya, gap-nya tuh beda banget. oh, Misal sama Purwokerto aja, sama Purwokerto kota sama Purwokerto yang di pedalaman katakanlah, iya, di pinggir-pinggir, pelosok ya. di pelosok itu SD-nya, Iya, itu kualitasnya beda. iya beda. Ya itu saya pengen pengen terjun ke situ, tapi nanti setelah lulus, Oke, gitu. iya. Setelah kita, membahas nih mengenai motivasi Bapak Wiga, untuk LPDP, lalu, selanjutnya nih Pak, aku juga pengen tanya nih, pertanyaan terakhir nih ya Pak. Kira-kira pesan untuk mahasiswa, mungkin S1 ataupun S2 itu kira-kira apa sih Pak? Pesannya gitu, mungkin boleh dikasih motivasi juga nih buat teman-teman di rumah gitu. Pesan untuk teman-teman yang S1 maupun S2 lah atau Iya, S1 dulu katakanlah, itu sesuai prinsip saya sih, dimanapun teman-teman kuliah, dimanapun teman-teman belajar, terus dengan siapapun lakukan yang terbaik. Misal nggak suka sama dosennya, nggak suka sama mata kuliahnya, harus tetap dilakukan dengan baik. Karena kalau nggak itu dilakukan dengan baik, ya balik lagi ke diri sendiri, mhm, nggak akan, eee, dampaknya tuh negatif saya rasa. Jadi ya kayaknya cerita teman-teman di Amikom ini dulunya punya cita-cita di kuliah di PTN juga mungkin. iya termasuk saya. Terus terus misal nggak lolos, Iya, akhirnya kuliah di Amikom katakanlah. mhm, Mungkin ada beberapa yang seperti itu, termasuk Mbak mungkin saya juga, iya. kayak gitu dulu. Tapi ya gimana, udah daftar di sini, kemudian masa kita nggak kuliah dengan baik? Iya sih. Ya kita harus kuliah dengan baik. Nah, saya terbayarkan ketika S2 akhirnya di negeri juga kan, Iya. di UGM kayak gitu, Di UGM ya, Pak? di UGM. Ya jadi satu kunci dimanapun kalian kuliah, dengan siapapun, mata kuliahnya apapun, ya harus dilakukan dengan profesional, dengan baik. Jangan di kelas males-malesan, nggak ngerjain tugas dan lain sebagainya, gitulah. Oke, teman-teman semua di rumah, tentunya di Sobat Podcast. Tadi kita sudah, membahas nih mengenai latar belakangnya hingga sampai motivasinya. Motivasinya Bapak Wiga ya, Bapak. Ya, Lalu, di sini, aku pengen tahu nih, kira-kira 10 tahun ke depan ini Bapak Wiga akan jadi apa nih? mmm, akan jadi apa ya? Iya, mau jadi apa kek atau, sudah jadi apa gitu bahkan? Pertanyaan yang sulit, tapi itu,
ternyata ditanyakan juga oleh LPDP. Oh iya ya, Betul, masa depan sih ya masa Pak tadi sudah depan, dikatakan ya? betul. Mhm. Masa depan saya perkirakan ya akan meneruskan penelitian saya dan akan fokus ke bidang pendidikan. Saya mencoba untuk berdampak nggak hanya ke Amikom, jadi nanti penelitian saya akan saya bawa ke Amikom Oh. agar teman-teman dosen sama mahasiswa di sini belajarnya itu efektif, gitu. Yang kedua, saya akan menularkan juga ke teman-teman masyarakat yang ada di luar Amikom, entah itu di institusi pendidikan Mhm. atau, di luar yang formal itu juga, agar mereka juga belajar dengan baik juga. Eee, Ditanya gini sulit juga ya Iya, jawabnya. padahal untuk diri sendiri ya. Iya, eee, itu ditanya juga saat wawancara, saat Mmm. LPDP gitu. Eee, saya pengennya sih pengen menjadi orang yang pemikiran saya Mhm. sama tindakan saya didengar sama Amikom untuk menentukan suatu kebijakan. Oh, di Amikom aja nih Pak atau di Sementara di Amikom oh dulu. oke. Iya, Nanti kalau misalkan udah tercapai semuanya yang luas ya, iya. bahkan mau jadi DPR gitu Pak, Oh, nggak sampai situ. biar sampai masyarakat juga mendengar kebijakan Bapak gitu. Iya, Oke, semoga, apa yang menjadi impian Bapak hingga sampai 10 tahun ke depan, bahkan sampai nanti-nantinya ya Pak, hingga sampai akhir hayatnya ya mungkin ya amin. Pak, amin. Tercapai semuanya, Iya, impian-impian Bapak, juga pastinya akan membanggakan, orang-orang yang di sekitar Bapak ya, terutama keluarga, anak berapa Pak ini? 2. Oh udah bapak-bapak anak 2 ini ternyata. Iya, Tapi jiwanya masih muda ya, semangatnya ya Pak. siap, amin. Oke, tentunya kali ini pembahasan kita kali ini mengenai beasiswa LPDP, tentunya sampai di sini dulu ya Pak, karena kita, Siap, pastinya kalau misalkan membahas tentang ini, tentang perjuangan Bapak perlu waktu berhari-hari mungkin ya Pak, karena kita, ini podcast, kita atur oleh waktu, jadi kita siap. mungkin bisa di lain waktu mungkin nanti kita bisa membahas lagi mengenai, pengalaman, Bapak selama sudah kuliah di UGM nih. Bisa, bisa. Iya, nanti ya, Siap, Pak, siap. coming soon ya. Oke, teman-teman semuanya di sini pastinya akan membuat sebuah motivasi untuk kita semua. Tentunya kita, seperantaran dengan aku ya mungkin ini S1 Pak, baru Satu. mau semester 5 gitu, Ya, angkatan 23 ataupun angkatan, yang baru masuk ataupun yang mau S2 juga ataupun pengen daftar juga nih LPDP tahun depan gitu ya, Pak. bisa. Iya tuh, bisa langsung, bisa menghubungi Bapak Wiga juga nih. Kira-kira punya media sosial nggak sih, Pak? Ada, Oke, mungkin bisa dikasih tahu nih Instagramnya gitu. Kalau nomor HP jangan deh, Pak, karena itu aduh nanti aja, PC aja gitu. siap. Instagramnya ada di Wiga by Haki, @wiga by Oke. Haki. Oke, mungkin teman-teman semuanya nanti bisa cek ya, Instagramnya Bapak Wiga nanti, untuk bertanya-tanya bisa DM ya, Pak, bersedia ya, Pak? Insya Allah bersedia. Oke. Sekarang juga udah ada beberapa yang udah tanya terkait LPDP di DM, Oh, gitu. Udah iya. ada yang ngirim email juga terkait dengan isinya, mereka suruh saya review. Waduh, Iya, malah sekarang jadi reviewnya ya, Pak, betul. karena sudah lolos ya. Iya, Oke, teman-teman semuanya, mungkin sudah cukup ya kita pembahasan kali ini dengan Bapak Wiga. Kami ucapkan terima kasih kedatangan kepada Bapak Wiga sudah baik, menyempatkan waktu untuk sama-sama. datang dan sharing dengan kita semua di Amputcast ini dan tentunya sampai jumpa di kesempatan berikutnya.